Insya Allah hari ini kita akan ada kedatangan tamu, Bun. Jam 1 itu kita akan kedatangan tamu dari pihak dinas dan juga pengawas gitu ya untuk visitasi. Jadi mudah-mudahan mohon doanya kegiatannya lancar. Bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati Ayah serta Bunda kelompok B TKIT Alisat Al-Islamiyah tahun pelajaran 2021-2022. Ahlan wa sahlan, jazakallahu khairan katsiran atas kepercayaannya sudah menitipkan putra dan putri ibunya di sekolah kami ya. Insyaallah kita akan berkolaborasi Bun, bekerja sama memproses anak-anak kita setahun ke depan menjadi seorang generasi-generasi Ismail. Ya, Bun. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga insya Allah syafaatnya bisa sampai kepada kita penerus risalahnya. Baik Bunda, tadi alhamdulillah kita sudah mengawali dengan merojaah surat Anas, kita sudah mengawali dengan bacaan basmalah juga. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini diberikan keberkahan dan salah satu ikhtiar kita semoga diberikan kemudahan, kelancaran dan di dalam memproseskan anak-anak kita di tahun ke depan. Karena apa? Kondisi tahun sekarang itu sangat berbeda. Ya Bun ya, pembelajarannya tidak bisa tetap muka murni 100% datang ke sekolah, tetapi dengan sistem PJJ dan BDR. Gitu ya. Mudah-mudahan pandemi kali ini benar-benar ada hikmahnya Bun, cepat diangkat, ada hikmahnya memberikan luar biasa manfaat buat kita semuanya. Paling Bunda itu aja Bun ya intermezzo awal dari saya. Paling nanti ada intermezzo yang akhirnya gitu ya. Perkenalkan nama saya Marnia Bun, cukup 6 huruf ya Marnia gitu. Alhamdulillah saya masih tetap di Al-Irsyad. Saya masuk di Al-Irsyad itu tahun 2007, diberi amanah oleh Al-Irsyad itu mulai 2016-2017 saya menjabat sebagai kepala sekolah gitu. Alhamdulillah keberkahan senantiasa terlimpah gitu Bun ya. Di samping kiri saya mungkin ya, di samping kalau bunda-bunda kiri ya, ada Ustazah Wahyuni. Ustazah Wahyuni ini tuh yang datang ke TK Al-Irsyad paling bungsu Bun. Tetapi Masya Allah luar biasa semangat kerjanya gitu ya, jiwa mudanya gitu ya Bun ya. Dan hari ini Ustazah Wahyuni diberi amanah menjadi wali kelas kelompok B gitu ya. Dadah. Itu ya. Terus di samping kanan saya ada Ustazah Yunis. Ustazah Yunis Triani ini adalah senior senior saya kedua mungkin ya, habis dari saya mungkin Ustazah Yunis. Nah, Ustazah Yunis ini datang ke Al-Irsyad tahun 2010 ya Ustazah Yunis tahun 2010, dari mulai gadis Bun sampai sekarang punya anak 2 Ustazah Yunis. Alhamdulillah ya, keberkahan di Al-Irsyad Ustazah Yunis masih tetap di sini dan beliau diamanahi sekarang menjadi guru kelas B dan juga PJ tartili dan tahfidz. Jadi ketika memang nanti kegiatan tartili akan ada pengetesan sama siapa? Sama Ustazah Yunis ya Bun ya. Nah, kalau misalkan nih Ustazah Yunis juga meskipun usianya paling kecil Bun, tapi Masya Allah gitu ya, hafalannya paling tinggi. Jadi kalau misalkan bunda-bunda ingin belajar mungkin hafalan tahfidznya ya bisa sama Ustazah Yunis gitu ya. Juz 1 udah ada Bun. Mudah-mudahan ya Bun ya berkah semuanya gitu, berkah orang tuanya, berkah anaknya. Paling itu aja ya Bun ya perkenalan kedua dari saya gitu ya. Biar nggak tegang Bun, biar nggak tegang. Jadi kita relax aja gitu Bun ya. Karena alhamdulillah insya Allah saya akan memberikan pemaparan yang kabar gembira Bun, kabar gembira. Jadi program-program TK Al-Irsyad itu memberikan kabar gembira, memberikan luang pahala yang subhanallah banyak sekali gitu ya. Paling mangga Ustazah Yuni kita akan berbicara kurang lebih 28 slide, mudah-mudahan cukup ya Bun ya di jam 1. Nah ini Bun, ini TKIT Alisat Al-Islamiyah Bandung. Ini adalah logo kami, ini logo kami yang terbaru di Instagram, di Facebook, di fanpage Bun ya, jadi seperti ini. Nah terus Ustazah Yuni, nah insya Allah Bun 2021-2022 sistem pembelajarannya itu kita jarak jauh dan BDR ya Bun ya.
atau belajar di rumah. Nah, ini Bun, visi kami. Nah, visi sekolah kami itu adalah mudah diingat Bun, sehingga dengan mudah diingat kita bisa merealisasikannya Bun ya. Gempita ceria, insya Allah anak-anak kita gitu ya Bun ya. Dengan program yang ada dan kolaborasi yang ada kita bisa mewujudkan generasi mandiri, pintar, terampil, cermat, beriman dan berakhlakul karimah. Amin ya robbal alamin. Nah, visi ini tergambar kepada misi kami, yaitu melaksanakan dan mengembangkan pendidikan Islami berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, mengembangkan bakat, minat, dan potensi anak secara optimal, mendidik sesuai berakhlak mulia, kreatif, inovatif, cerdas, sehat, disiplin, berwawasan Islami yang bersih dari tahayul dan bid'ah. Nah, kita mempunyai tujuannya. Tujuan sekolahnya adalah membentuk pribadi anak didik yang unggul, baik dalam aspek kebiasaan maupun aspek perkembangan, kemampuan dasar, serta kurikulum khas Al-Irsyad Al-Islamiyah dengan dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini insya Allah Bun, untuk pemaparan slide ini, barangkali saya terlalu cepat, nanti saya akan memberikan melalui grup untuk file PowerPoint-nya. Satu itu, yang kedua nanti juga akan ada hard cover-nya Bun ya, yang akan hard copy-nya yang akan diberikan kepada orang tua berupa buku panduan orang tua. Nah, ini Bun, kurikulum yang diusung oleh TK Al-Irsyad adalah kurikulum Kurtilas Bun, kurikulum nasional, kurikulum 13 dan juga ada kurikulum khas Al-Irsyad Al-Islamiyahnya. Silakan. Nah, sebelum saya memaparkan ya Bun ya, pencapaian misi, tujuan, serta pengembangan kurikulumnya, implementasi kurikulumnya, sebelum saya menginjak kepada 9 program terbaik TK Al-Irsyad, di sini ada daftar nama-nama ustazah. Mungkin tadi udah ya Bun ya, ada saya, ada Ustazah Yunis, ada Ustazah Wahyuni, mungkin kemarin Bunda melihat ketika MPLS, ada Ustazah Nita, Ustazah Fian. Nah, di sini juga ada karyawan, ada Bu Dewi, juga ada Bu Imas. Nah, paling ini Bun di poin nomor 6 ya. Di poin nomor 6 ini ada Asifah Hoiriyah. Nah, mungkin yang bunda-bunda kenal kemarin ketika pendaftaran itu ada Ustazah Rindi ya. Nah, Ustazah Rindi insya Allah mulai bulan Agustus itu beliau akan ditempatkan di SD dan untuk Ustazah Asifah akan ditempatkan di TK. Mungkin kalau kelompok yang kelas A yang dulu mungkin ya kelas A lama yang kelas B lama gitu pernah mengenal Ustazah Asifah. Insya Allah Ustazah Asifah itu akan bergabung mulai bulan Agustus gitu ya. Jadi ketika memang nanti ada mungkin mohon maaf ada WA administrasi dari saya bersifat atau apa tidak kaget ya Bun ya. Paling itu selanjutnya. Nah, inilah Bun 9 program TKIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung. Bun ya. Ada program pembiasaan, pengembangan dasar khas Al-Irsyad Al-Islamiyah, aktivitas kombinasi, moving class, life skill, program Piltri virtual dan puncak tema virtual, program PSD, serta yang sekarang terakhir program karakter siswa Islami. Nah, perlu diketahui kita itu tetap Bun sebenarnya masa pandemi ataupun tidak pandemi kita mempunyai 9 program. Tetapi ya Bun ya sekarang ada pemecahan. Nah, program dulu itu dari 9 program itu ada salah satunya program intrakurikuler drum band. Nah, ketika masa PJJ ini sepertinya program karena memang drum band itu adalah permainan kelompok ya Bun ya bersifatnya kelompok itu tidak bisa dilaksanakan ya Bun ya karena juga itu melibatkan guru-guru dari luar. Nah, sehingga untuk ini ada program karakter siswa Islami, tetapi sebenarnya program karakter siswa Islami ini sebenarnya dulu juga sudah ada include gitu ya Bun ya istilahnya menyatu dengan program pembiasaan. Nah, tetapi karena dirasa masa PJJ, masa PDR ini pemumpukan karakter siswa itu harus lebih maksimal lagi sehingga menjadi tersirat di sini Bun. Jadi pembiasaan sama karakter siswa Islami kita bedakan. Ya Bu ya. Paling nanti saya akan memaparkan apa itu 9 programnya. Silakan Ustazah Yuni. Nah, ini Bun, ini program pembiasaan. Program pembiasaan ini kegiatan pengembangan pembiayaan sosial, emosi, serta kemandirian merupakan bagian dari kurikulum nasional yang berisikan tentang sikap sehari-hari. Nah, Bunda, nanti ketika di saat pembelajaran jangan kaget ya Bun ya ketika ada tugas
Anak-anak sarapan pagi, dipotokan. Anak-anak membantu orang tua menyapu di rumah, dipotokan. Gitu ya Bun ya. Anak-anak berjemur, dipotokan. Terus anak-anak ngepel lantai di rumah, dipotokan. Anak-anak mencuci piring, itu dipotokan. Nah ini Bun, salah satunya ya, kita itu implementasi dalam program kemandirian. Ya Bun ya. Atau kalau enggak dari sosial emosinya itu anak-anak istilahnya tuh memberikan air minum nanti buat orang tuanya sambil dipeluk ketika orang tuanya datang ke rumah. Ya Bun ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan kaget ya Bun ya. Itu bukan apa-apa, ini adalah implementasi program pembiasaan. Selanjutnya program pengembangan dasar. Program pengembangan dasar ini merujuknya kepada kurikulum 13 dengan metode sentra, ya benar, dengan metode basis city dari sentra seni, sentra bahan alam, sentra bermain perang, serta sentra balok, sentra persiapan. Nah, untuk kurikulum ini kita mengadopnya kurikulum 13, isi materinya itu, dan juga ada hidden kurikulum Al-Irsyad, ya benar. Jadi di sini, nah sentra seni insya Allah kegiatan PJJ itu melalui Zoom, sentra bahan alam juga bisa Zoom, bisa KBM, bun ya, bisa video call. Bermain peran bisa di Zoom gitu Bun ya. Sentra persiapan juga bisa di Zoom. Nah, ini Bun untuk sentra balok masih memerlukannya Bun ya, karena memang apa namanya tuh masa PJJ BDR ini sehingga memerlukan kolaborasi sama orang tua ya Bun ya. Tidak hanya tidak harus menyediakan balok tidak Bun. Kalau misalkan ada Lego di rumah boleh. Ada misalkan balok-balok kecil juga boleh. Ada bekas dus-dus juga boleh. Ada lesi Bun ya. Terus ada pokoknya yang benar-benar anak-anak itu bisa membuat sebuah bangunan ya Bun ya. Jadi ide-idenya nanti keluar. Atau kalau enggak bekas dus sabun atau apa ya Bun ya. Jadi kalau ketika di sentra balok itu tidak harus menyiapkan balok saja ya. Tetapi anak itu memunculkan idenya itu bisa berbentuk kepada sebuah bangunan. Ya Bun ya. Paling selanjutnya ini adalah program khas Al-Irsyad Al-Islamiyah. Nah ini Bun, ini adalah program yang luar biasa Bun, pahalanya banyak sekali ya Bun ya. Banyak Bun gitu ya. Ketika Bunda mengingatkan, ayo menghafal Asmaul Husna. Terus iya lagi main tuh kita perdengarkan murotal surat pendeknya. Masya Allah Bun, anak hafal itu pahalanya juga mengalir kepada Bunda ya. Tuh, coba hafalan Asmaul Husna. Anak Asmaul Husna itu kan hafalannya 1 bulan tuh 3 ya Bun ya. Ada penggalannya. Kalau kelas B itu dimulai dari hafalan 31 ya kalau tidak salah. Apa ya Ustazah? Asmaul Husna. Ya Latif, ya Khobir. Nah, ya Latif, ya Khobir, ya Halim gitu ya. Terus saya juga jadi lupa lagi deh. Ya Latif. Jadi itu di Asmaul Husna itu 1 bulan itu tiga penggalan ya. Ya Latif, ya Khobir, ya Halim. Nah, nanti ya Latif itu kan Allah Maha lembah lembut ya Bun ya. Jadi ketika menghafal Asmaul Husna itu 1, ketika mengucapkan dia dapat pahala karena menyebut nama Allah ya. Ketika dia mendengarkan ini Bun terstimulus gaya belajar audionya. Ketika melihat gerakannya dia terstimulus juga metode belajar visualnya. Ya Bun ya. Jadi seperti ini nih. Yang kedua, hafalan nama-nama surat. Hafalan nama-nama surat itu banyak Bun, bukan hanya sekedar menghafal tetapi apa? 1, misalkan Al-Fatihah pembukaan, tapi kalau kelas B bukan dari Al-Fatihah, nanti itu kalau tidak salah dari 26 ya. Dari Luqman. Dari 31 dari Luqman 31 Luqman ya. Jadi seperti jadi anak itu mengetahui angka 31, mengetahui nama Luqman dan mengetahui kosakata bahasa Arab, kosakata bahasa Indonesia. Jadi bukan hanya sekedar hafalan ya Bun ya. Terus ini doa-doa harian sudah pasti ya Bun ya. Masya Allah ketika memang anak aduh Bunda sebentar dulu Bunda, saya mau ke kamar mandi, belum berdoa dulu. Nah, itu Bun yang terjadi ketika memang masa-masa di sekolah. Bunda, stop dulu. Aku kakinya salah Bunda, harusnya kaki kiri dulu. Nah, Masya Allah Bun, ketika memang anak sudah
hafal, sudah terbiasa ya ketika anak sudah hafal, kita tetap memberikan keistiqomahan kepada anak-anak. Jadi untuk menerapkan doa itu tidak hanya sekadar menghafal, tetapi bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bun ya, ketika Bunda-bunda nanti sama membantu menghafal anak, wah Bun, Masya Allah, pahalanya luar biasa ya Bun ya. Jadi program khas Alisa tadi sama ini Bu, bertabur pahala Bun, konon bertabur pahala gitu ya. Kalau yang saya pernah dengar itu ya, bahwa pahala seorang pengajar, pahala seorang pendidik itu Bun, bahkan ikan-ikan yang ada di dalam lautan juga bertasbih ya Bun ya. Untuk apa? Untuk mengabulkan doa kita. Jadi ketika kita mengajarkan anak-anak, jangan sungkan-sungkan Bun, untuk langsung berdoa. Ya Allah, saya sudah mengajarkan nama surat, saya Asmaul Husna, ya Allah, saya mempunyai doa, saya mempunyai hajat seperti ini, semoga Allah mengabulkan. Seperti itu Bun ya, ada hadisnya. Nah seperti itu, Masya Allah Bun, ini program bertabur pahala ya Bun ya. Jadi disikapinya harus dengan senyum dan semangat. Semangat ya Bun. Yang selanjutnya Bun, kalau doa itu Sabtu bulan 1, mahfudoh juga sama Bun, 1 bulan 1 ya. Kalau mahfudoh kelas A itu dimulai dari yang ke-13 ya Ustazah ya. La ta'dob walakal jannah, janganlah marah, pasti masuk surga, seperti itu Bun ya. Jadi ketika anak menghafal, tidak boleh marah gitu kan ya, tinggal diingatkan lagi Bun, ketika anak-anak marah, la ta'dob walakal jannah, janganlah marah, nanti tidak akan masuk surga. Jadi seperti itu Bun ya. Jadi tidak hanya sekedar menghafal. Bacaan dan gerakan sholat serta wudhu. Nah, ketika bacaan dan gerakan sholat serta wudhu nanti akan diberikan buku panduan doa orang tua ya Bun ya. Nah, di sana itu mungkin nanti ada bacaan-bacaan sholatnya. Mungkin gitu Bun ya, ada yang sama dengan Bunda, ada yang berbeda juga dengan Bunda. Seperti halnya bacaan iftitah, ruku ataupun sujud ya. Iftitah di kami yang diajarkan di Alisat, Allahumma ba'id baini. Nah, barangkali di Bunda itu ada yang berbeda atau ini tidak apa-apa Bun, sama saja ya. Menurut murabi kami, Ustadz kami itu bacaan iftitah itu banyak Bun, ada 17 ya Bun ya. Dan memang itu sahih semuanya. Tinggal tergantung kitanya ya Bun ya, mau memakai yang mana. Tapi insya Allah itu kandungan doanya luar biasa ya Bun ya. Selanjutnya surat-surat pendek ya Bun ya. Surat-surat pendek juga insya Allah 12 Bun ya, 1 tahun berarti 1 bulan 1. Terus ini Bun, program tahfiz juz 30 itu surat An-Naba untuk kelas B itu dimulai dari ayat 21 sampai dengan ayat 40. Jadi kurang lebih 1 bulan itu 2 ayat ya Bun ya. Nah ini Bun, program khas Al-Irsyad Al-Islamiyah itu kabar gembira Bun. Wah, bertabur pahala ya Bun ya. Masya Allah, luar biasa. Selanjutnya nih, program yang kedua, Ustazah Yuni. Nah, apalagi ini Bun, kegiatan mengaji tartili, 1 huruf itu dibaca mendapatkan 10 pahala. Wah, ketika memang hanya batasa, itu Bun berulang-ulang berapa kali, bisa-bisa 1 kali gerakan itu 500 pahalanya dari Allah ya Bun ya. Nah ini Bun, harus semangat juga Bun ya, membersamai anak-anak ketika kegiatan mengaji tartili. Oke, selanjutnya mungkin ini akan lebih nanti ya Bun ya, dijelaskan mengenai tartili. Nah ini Bun, untuk target hafalannya, Mahfuzah itu dari 13 sampai 24, Asmaul Husna dari 31 sampai 60, dari Ya Latif ya Bun ya, tepuk nama-nama surat, surat pendek, 2 harian. Nah ini ya Bun ya, seperti itu. Selanjutnya Ustazah Yuni. Selanjutnya ini adalah program aktivitas kulminasi. Nah, program aktivitas kulminasi ini sebenarnya ketika online itu kita ada 4 program ya Bun ya. Ada 4 program, yaitu yang pertama dalil tema dan temaku, terus yang kedua itu upacara bendera, yang ketiga itu seni budaya ya Bun ya, seni budaya, permainan tradisional, yang keempat itu sholat duha. Nah untuk dalil tema tetapi ini 1 aja Bun yang tidak bisa dilaksanakan ya Bun ya, dua upacara sama mungkin kalau seni budaya itu bisa dilaksanakan tetapi tergantung dari di rumah ya Bun ya, karena permainan-permainan gitu. Dalil tema, nah dalil tema kemarin sudah dipaparkan ya Bu ya, sudah ini ketika memang di hari Senin sama hari Jumat itu kan ada tema panca indera, ada tema rasaku, itu diberikan ya Bu ya dalil tema. Jadi dalil Al-Qur'annya di setiap tema itu ada dalil temanya, seperti kemarin itu tentang aku, kita merujuknya kepada aurat, ada suratnya, surat An-Nur ayat 24 gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, terus sholat duha. Nah, untuk sholat duha sendiri Bun, nanti kita ada gitu ya penugasan anak-anak pagi-pagi melaksanakan sholat duha ya Bun ya. Ini
seperti itu. Nah, sholat wajib sama. Jadi ketika memang anak sholat duha, sholat wajib juga sama misalkan tugas itu sholat zuhur, anak-anak tinggal dipoto aja sholat zuhurnya ya. Jadi biar tahu oh iya sholat duha itu berarti pagi, sholat zuhur itu siang, sholat asar tuh pas kitanya udah mandi gitu kan ya, sholat maghrib itu mau menjelang malam, sholat isya itu malam, sholat subuh itu istilahnya tuh subuh. Jadi tahu oh iya waktunya, oh ini ketika ini sholat ini gitu ya untuk pengenalannya. Nah, paling ini Bun untuk program aktivitas kombinasi. Untuk selanjutnya adalah nah ini program Moving Class gitu ya. Program Moving Class ini dulu Bun ya saya bercerita dulu. Ketika memang tatap muka murni gitu ya, program Moving Class tuh paling rame Bu, karena apa? Di sini ada uniknya. Kalau sentra itu kelas B mengajar anak kelas B, kelas A mengajar kelas A. Tetapi untuk program Moving Class ini pun ada keunikannya. Ini adalah menstimulus anak ketika ada atau diajar oleh guru yang baru. Nah, di sini itu nanti kelas A itu guru kelas A, ustazah kelas A mengajar anak-anak kelas B, guru kelas B mengajar anak-anak kelas A gitu ya Bun ya. Nah, ini jadi nanti ketika Zoom, kenapa kok misalkan bukan Ustazah Yuni ya, yang datangnya Ustazah Yunis atau yang datangnya dari kelas A Ustazah Pian sama Ustazah Nita. Nah, ini berarti sedang melaksanakan program Moving Class ya Bun ya. Nah, ini untuk capek jasa materinya akan dibawakan oleh Ustazah Nita, mewarnai menggambar, ini mewarnai menggambar itu teknik gradasi Ibu ya, teknik gradasi sederhana, ini sama Ustazah Pian, bahasa Inggris sama Ustazah Yuni, bahasa Arab sama Ustazah Yunis. Ya Bun ya, seperti itu. Selanjutnya, nah ini, nah program life skill ini ketika memang ketika biasa itu offline tatap muka ya Bun ya, kita itu biasanya membuat sebuah panggung kecil Bun, jadi anak-anak naik ke atas panggung, anak-anak berbicara, mengenalkan dirinya, mempresentasikan hasil karyanya. Setelah itu, setelah dari panggung, orang tua tuh memberikan apresiasi reward-nya berupa transaksi penjual jual beli Bun ya, hasil karya yang mereka bikin. Tetapi ketika memang masa PJJ ini hanya 2 Bun yang bisa dilakukan ya Bun ya, yaitu membuat hasil karya dan juga presentasi hasil karya. Nah, ini nanti ketika di Zoom ya Bun ya. Jadi pelaksanaan kegiatan meet-nya nanti Zoom secara virtual. Nah, kalau untuk reward seperti itunya mungkin itu dikembalikan lagi kepada bunda-bunda ya Bun ya, kepada ayah bunda. Paling itu aja. Selanjutnya, program selanjutnya adalah nah, ini Bun, program field trip virtual dan puncak tema ya. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu ya Bun ya. Kalaupun ini ya PPKM-nya juga diberhentikan ya Bun ya, istilahnya tuh jadi pandeminya berkurang gitu ya. Nah ini Bun, insya Allah program field trip itu meskipun memang PJJ kita bisa melaksanakannya untuk program field trip virtual kan biasanya kalau field trip itu langsung ya sama anak-anaknya, tetapi alhamdulillah gitu ya ini bisa secara virtual dan juga puncak tema virtual. Nah ini banyak program-program yang memang akan diberikan kepada anak-anaknya, MPLS kayak kemarin pembukaan ya Bun ya, itu kegiatan puncak tema. MPLS itu masa pengenalan ke sekolah manasik haji. Nah ini Bun, tahun kemarin kita manasik hajinya virtual, wah anak-anak seneng Bun, seru gitu ya. Jadi nanti kita memperlihatkan gambar Ka'bah, kita benar-benar seperti tawaf gitu ya, anak berkeliling gitu Bun. 7 kali seperti itu ada bacaannya gitu ya. Terus anak-anak nanti batunya di membuat batu dari koran itu seperti itu Bun. Nanti kita secara virtualnya insya Allah tahun kemarin kita melaksanakan dan alhamdulillah anak-anak antusias. Hubul Quran. Nah, kalau Hubul Quran, kalau tadi presentasi hasil karya anak-anak mempresentasikan karya yang dibuatnya gitu ya. Insya Allah sih kalau untuk kelas B akan membuat akuarium kecil. Ya kan akan membuat akuarium kecil ya. Bukan akan membuat boneka gitu ya kalau kelas A akuarium kecil ini. Nah, nanti kalau misalkan Hubul Quran itu mempresentasikan tentang hafalan suratnya, misalkan anak-anak ada yang mau membacakan surat Anas,
Al-Qadar gitu ya, tetapi itu di hadapan semua orang. Sama kegiatan MIT juga itu kan di hadapan semua orang, ini di hadapan orang tua yang lain, di hadapan anak yang lainnya, Bun ya. Ini dilakukan secara virtual. Nah, ini Bun kebun binatang. Nah, kita anak-anak nggak ke kebun binatang, Bun. Mudah-mudahan tidak PPKM ya. Nanti akan ada dua ustazah apa 3 ustazah nanti yang akan ke kebun binatang dan nanti akan membuat videonya. Jadi nanti akan menerangkannya, Bun ya. Jadi kalau misalkan mungkin kita juga bisa ya ngambil pas di YouTube atau apa gitu ya. Oh ini, tetapi mungkin akan lebih nyaman gitu ya Bun ya, akan lebih enak ketika memang gurunya yang memang menerangkan secara langsung tentang tema kebun binatang ini. Sains juga insya Allah kita ITB ya Bun ya, mudah-mudahan tidak ditutup. Pokoknya ini tempat-tempat yang luar tidak ditutup Bun, PPKM-nya sudah selesai gitu Bun ya. Nah ini pensi kemarin ya alhamdulillah kegiatan pelepasan wisuda virtual juga dilaksanakan. Insya Allah tahun ini juga untuk kelas B dilaksanakan. Nah ini cooking, nanti cookingnya tuh seru Bun, tidak usah menyiapkan kompor, nggak usah Bun, tidak usah menyiapkan apa gitu ya. Nah nanti untuk media cookingnya insya Allah akan kami kirimkan ya Bun ya. Jadi nanti di dalam Zoom kita akan membuka Zoom, jadi anak-anak nanti membuat sesuatu ya Bun ya. Terus program Ramadan, nanti ini ada kartu saum Ramadannya ya Bun ya, tentang kartu saum Ramadannya, pembelajaran Bun. Milad al-Irsad juga sama ya. Kalau tahun kemarin kita ada pawai, ada karnaval ya Bun ya, arak-arakan, pejalan pahlawan. Tapi kalau sekarang mungkin hanya secara virtual saja. Ini cookingnya ada 2, lomba Agustusan ya Bu ya, lomba Agustusan. Nah, nanti kita akan lomba Bun, lomba virtual. Kalau tahun kemarin itu kelas B lomba kue ya, makan kue ya. Kerupuk ya. Nah, kalau sekarang mah lomba makan kerupuk gitu Bun ya. Nanti sambil duduk dan nanti Bunda yang ini yang memberikan semangat, ayo, ayo gitu Bun ya. Seru Bun. Seperti itu. Nah, kalau ini Gebiar Anak Hebat, Gebiar Anak Hebat itu berisi tentang lomba-lomba ya Bun ya. Lomba-lomba yang ada di dalam yang kita nanti adakan seperti lomba mewarnai, lomba peterjenik, lomba bernyanyi, lomba bacaan surat, doa harian seperti itu ya Bun ya. Nah, ini profesi. Nah, insya Allah profesi ini kita akan bertemakan Bapak Abri ya Bun ya. Insya Allah mudah-mudahan di bulan Agustus ini ritual pertama bisa dilaksanakan. Terus Bosca juga mudah-mudahan bisa dibuka ya Bun ya. Virtual Bosca, apresiasi tartili insya Allah ketika memang nanti anak menyelesaikan 1 jilid saja ya. Jadi selesai 1 jilid buku tartili, nanti anak-anak akan dapat apresiasi tartili kalungnya. Ya Bun ya, jadi harus semangat. Puncak tema nanti setiap bulan juga ada ya Bun ya, kayak kemarin yang rasa gitu kan ya Bun. Nah terus ini seni budaya juga insya Allah kita nanti akan ke Angklung Ujo, kalau tidak berarti ke Siri Baduga sih, ada 2 tempat yang memang insya Allah kita akan datangkan. Nah ini guest teacher itu seperti halnya misalkan mendatangkan pemateri dari luar deh, kalau kemarin dokter gigi Bun, dokter gigi gitu ya, seperti itu. Nah ini kegiatan MIT yang tadi saya sudah paparkan dan yang selanjutnya tani kota juga. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa ke sana. Itu aja untuk kegiatan program virtual dan puncak tema. Untuk selanjutnya adalah program, nah ini adalah program pra-SD gitu ya. Nah program pra-SD ini Bun ketika memang offline tatap muka langsung itu biasanya diadakan di bulan Februari, Maret, dan April. Nah anak-anak itu kan kalau jam Bunda, mohon maaf. Nah, Ustazah Nia sudah bergabung lagi ya, Bunda. Oke. Sip. Oke. Ya, program pra-SD. Nah, biasanya Bun untuk di tatap muka murni itu ketika memang program pra-SD itu dimulainya bulan Februari, Maret, April selama 3 bulan. Ya Bun ya, selama 3 bulan. Dan untuk jamnya juga, kan kelas B itu jam KB-nya jam 7.30 sampai dengan jam 12.45. Nah, ketika program pra-SD dilakukan, anak-anak pulangnya bukan jam 12.45, tetapi pulangnya jam 2. Jadi ada penambahan kurang lebih 1 jam 15 menit.
ya Bun ya. Nah, itu sebenarnya ya mungkin kalau di sekolah-sekolah yang lain seperti les tambahan ya Bun ya, seperti les tambahan. Nah, tetapi kalau misalkan di kami ini program pra-SD ini sudah include Bun, sudah include kepada biaya OKP ya Bun ya. Jadi tidak ada penambahan biaya, tidak seperti apa. Nah, program pra-SD sekarang ini dilakukan ya Bun ya secara virtual. Nah, kapan? Nah, itu setiap hari Rabu ketika memang video call. Nah, nanti video call-nya itu ada 2 ya Bun ya. Kalau hari Senin itu video call mengaji tarpili, kalau hari Selasa itu adalah video call tentang pengembangan umum. Nah, ini lebih kepada angka, huruf ya Bun ya, terus membaca, menulisnya seperti apa ya Bun ya. Nah, untuk kelas B kegiatannya kegiatan dasar sebagai penunjang untuk ke jenjang SD seperti kegiatan menulis, membaca serta berhitung. Nah, kegiatan ini nanti tergantung dari kemampuan anak. Ketika memang misalkan anak belum bisa menulis, nanti pengayaannya membuat nama anak dulu. Ketika sudah buat nama anak, nama benda-benda yang memang dekat dengan kita. Ya sama, ini juga membaca juga Bun. Kalau anaknya belum hafal huruf, belum langsung ke membaca, hafal satu-satu huruf dulu. Setelah hafal satu huruf, langsung hafal penggabungan 2 huruf. Ya Bun ya, penggabungan 2 huruf suku kata baca. Jadi seperti itu. Ya Bun, jadi bertahap Bun, bertahap. Jadi sedikit-sedikit tetapi memang anak itu mantap gitu ya. Karena memang ini hanya pengawalan ya Bun ya. Jadi istilahnya kalau startnya tuh benar-benar di SD, tetapi kalau di TK istilahnya tuh kalau bahasa Sunda ngalalanyahan ya Bun ya, biar tidak kaget dan nanti dia akan bilang seperti aku mah bisa, aku mah citel. Jadi seperti itu Bun, istilahnya tuh biar nyaman, biar senang, biar happy dulu gitu ya Bun ya. Bermain angka, bermain huruf gitu ya, seperti itu. Selanjutnya Ustazah Yuni. Nah, ini Bun, ini adalah program karakter siswa Islami. Nah, nanti insya Allah di setiap hari Jumat itu kan Quran Days ya Bu ya. Quran Day itu nanti ada tahfiz an-nabanya, ada pemaparan tentang adab-adabnya, nanti bisa melalui cerita, bisa melalui sirah nabawiyah. Nah, dan ini Bun, mungkin kita akan sama-sama berkolaborasi Bun ya, melihat sejauh mana penerapan adab-adab yang memang sudah dilaksanakan, diimplementasikan anak-anak di rumah. Ya Bun ya, nanti ada belajar. Jadi ketika belajar itu Bun, misalkan seperti halnya Zoom, ya kan? Mungkin kalau kelas B ada yang memang sudah biasa duduk tegak, ya Bun ya. Ada yang mungkin ada yang masih lari-lari, ada yang misalkan ke sana ke sini gitu ya. Itu tidak apa-apa Bun, tidak apa-apa ya. Karena apa? Bagi mereka ini adalah hal yang baru. Loh kok misalkan orang bisa bicara di HP, kita bisa melihat gitu ya. Ini mungkin hal yang baru dan memang jadi penasaran buat mereka gitu ya Bun. Jadi mereka terus oh iya sedang meraba-raba. Tapi insya Allah Bun, ketika memang nanti dipahamkan juga, oh iya ketika bertemu dengan ustazah berarti aku lagi belajar, berarti akulah harus menghormati ustazah, berarti aku harus mendengarkan ya. Jadi ketika Zoom juga nanti kan ada aturan ya Bun ya, boleh anak-anak itu minum, tapi kalau bisa minumnya itu memakai tumbler ya Bun ya, jangan memakai gelas. Kalau gelas takutnya tumpah nanti kena barang elektronik ya Bun ya. Tapi kalau memakai tumbler itu kan ada tutupnya. Yang pertama mungkin lebih aman ketika memang tumpah. Yang kedua memang anak itu belajar untuk membuka tumblernya itu. Jadi kan motorik tangan-tangannya juga ya Bun ya terstimulus. Jadi seperti itu ya Bun ya. Insya Allah ini sama-sama Bun bertabur pahala juga ya Bun ya. Istilahnya kita mungkin orang dewasa sudah tahu, sudah memahami, tinggal kita istiqomah menjalankannya. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengingatkan anak-anak, kita juga jadi istiqomah Bun, jadi istiqomah untuk menerapkan adab-adab ini ya Bun ya. Mudah-mudahan ini bukan menjadi ladang pahala juga buat kita ya Bun ya. Ketika memang Masya Allah Bun, ketika di sekolah itu ketika kita menerang kepada anak-anak gitu ya, yang terjadi itu Ustazah aku mau ke kamar mandi itu Bun bener. Jadi kaki kiri dulu, keluar kaki kanan, pas naik motor itu itu berdoa dulu gitu kan ya. Jadi anak-anak tuh Masya Allah Bun luar biasa ya, tinggal keistiqomahan kitanya aja untuk senantiasa terus mengingatkan, oh iya ketika mau tidur gitu kan ya. Ada yang memang oh iya Bunda aku tuh kan mau tidur, aku belum wudu dulu gitu kan ya. Paling kalau misalkan ini kan lebih-lebihnya kan berdoa, paling ini kan hanya berdoa mau tidur ya Bun. Mungkin tingkat selanjutnya dia sebelum tidur wudu dulu ya Bun ya. Tingkat selanjutnya juga kan membaca 3 qul ya, ada
tasbih seperti apanya. Tapi ini sesuai dengan tahapan-tahapannya saja. Ya Bun ya. Misalkan ketika anak-anak nanti hanya sampai baca doa, adab ketika tidurnya tidak apa-apa. Mungkin nanti ketika beliau di SMP, ketika di SD, oh iya, gitu ya. Penerapan wudunya sebelum tidur itu melekat gitu ya. Oh iya, dah sebelum tidur teh ya harus wudhu dulu. Jadi mereka wudhu dulu. Ya Bun ya. Jadi seperti itu. Nah, ketika azan juga ya Bun ya, kadang kan kita juga tahu ya ketika azan tuh harus berhenti bicara, kemudian kita menyimak, mendengarkan bacaannya, kita mengikuti pelafalannya gitu ya kadang, tapi ya itu terkadang keistiqomahannya Bun ya. Jadi seperti itu ya, mudah-mudahan anak-anak juga sedikit-sedikit ya Bun ya, ketika tahu mudah-mudahan nanti mereka bisa istiqomah menjalankannya. Itu Bun program karakter siswa Islami. Nah, 9 program itu insya Allah akan dilaksanakan ya Bun ya, dengan kolaborasi yang baik antara pihak sekolah dan juga orang tua melalui 3 aplikasi ya Bun ya. Yang pertama Zoom. Nah, kegiatan Zoom ini Bun ada 3 Zoom ya Bu ya. Zoom nama, Zoom kelompok A, Zoom kelompok B, mohon maaf gitu ya. Ini contohnya misalkan Zoom kelompok A, Zoom kelompok B, atau kalau enggak Zoom kelompok gabungan. Berarti kalau gabungan itu kelompok A dan B berarti kurang lebih 52 siswa gitu Bun ya. Nah, kalau Zoom kelompok B atau kelompok A, kelas A itu 19 anak, kalau kelas B itu kurang lebih di 32 anak. Nah, Zoom nama itu kalau kelas B Ustazah Yunis itu kurang lebih 16 anak, kalau Ustazah Yuni juga sama ya, antara 16 sampai 17 anak sama. Kalau kelas B itu 17 anak gitu Bun ya. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk durasi waktunya Bu berbeda-beda ya Bun ya. Semakin lama semakin banyak peserta Zoom, otomatis kan semakin harus menunggunya lama ya Bun ya, karena kita biar materinya anak-anak juga bisa tersampaikan. Jadi mohon untuk kegiatan Zoom juga kita sama-sama tepat waktu. Jadi istilah menunggu untuk ininya juga kan tidak terlalu lama ya ketika memang Zoom kelompok A dan kelompok B. Sama untuk Zoom kelompok juga ya Bun ya. Nah, ini beda-beda Bun antara 1 sampai 2 jam gitu ya. Tetapi memang kalau untuk ini sih rata-rata kemarin 1 jam ya Bun ya, kecuali kalau memang MPLS yang besar kemarin kurang lebih 1 jam 15 sampai 1 jam 30 menit. Nah, karena durasi waktunya itu cukup lama Bun, 1 jam sampai 2 jam itu, jadi diharapkan anak-anak sebelum Zoom ataupun sebelum video call ataupun sebelum kegiatan yang memang bersifatnya langsung Bun, diharapkan anak-anak sudah sarapan pagi, minimal makan apa gitu Bun ya, karena ketika anak nggak mau diem, nggak mau apa, mereka itu cari perhatian Bun, cari perhatian kalau aku teh lapar gitu ya, aku teh lapar, tapi apalah daya aku harus melihat HP gitu ya Bun ya, saya harus memperhatikan ini gitu ya, aku harus belajar. Jadi diharapkan sih makan dulu, udah makan dulu. Nah, karena apa, ketika memang Zoom itu anak-anak hanya ini saja Bun, hanya disediakan air minum saja. Nah, nanti ketika Zoom juga kita ada adabnya ya Bun ya. Misalkan mau minum Ustazah, ya kan ininya unmute-nya dibuka gitu ya. Ustazah izin mau minum gitu kan Bun ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau misalkan makan nanti takutnya makannya lama ya Bun ya. Kalau anak-anak kan ada yang lama, ada yang cepat ya, ada yang di-mute dulu. Jadi merekanya terus aja makan. Nanti mengerjakan tugasnya enggak gitu ya, terus kurang fokus juga gitu kan ya, jadi seperti itu. Jadi mohon hanya disediakan air minum saja, memakai tumbler ya Bun ya. Nah, ini juga sama, kalau misalkan seragamnya sudah ada, baik kegiatan Zoom, video call, memakai atau kalau enggak pelaporan dokumentasi, memakai seragam sesuai dengan waktunya. Tetapi karena memang ini PPKM Bun, terus terang aja ini kurang lebih baru 19 anak ya Bun ya, baru 19 anak yang memang masuk ke gelombang 1 yang memang sudah selesai bajunya. Nah, gelombang 1 itu, kita itu kan pembukaan PPDB itu bulan Oktober, gelombang 1 itu sampai dengan bulan Februarian gitu ya, itu masuk ke gelombang 1 kita langsung masukkan gitu ya, langsung ke ininya. Jadi mohon maaf belum semuanya untuk pengiriman gosen bajunya gitu ya. Tapi kalau untuk ATK sudah Bun, insya Allah hari ini sama besok pengiriman ATK full itu sudah diberikan gitu Bun ya. Kalau seragam
Kalau seragam itu bagi yang memang sudah ada gitu ya, tetapi kalau bagi yang memang belum ada disesuaikan saja Bun. Misalkan oh hari ini hijau, boleh nggak apa-apa pakai baju hijau, atau kalau nggak sesuai dengan anaknya yang mau aja. Aku Bunda misalkan aku mau pakai baju ini nggak apa-apa, yang penting anaknya enjoy aja, senang. Ya Bun ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk buku juga sama sebenarnya, untuk buku kelas B itu tegak bersambung, hijaiyah, buku baca itu kan sudah ada semua ya Bun ya. Tetapi karena memang ini ada baju juga yang yang di gelombang ke-1, baju hijau kotak itu belum ada, nanti kita akan kirimkannya bersama-sama. Itu ya Bun ya, untuk dosenan di pengambilan di tahap kedua. Ya Bun ya. Jadi untuk yang gelombang ke-1 alhamdulillah sih sudah ada, tetapi itu juga bajunya belum semua, baru tiga pakaian ya, 3 baju style. Harusnya kan 4, ini baru 3 gitu ya Bun ya. Jadi seperti itu. Silahkan Bun. Nah, ini ya Bun ya, untuk kegiatan Zoom itu karena memang kelas B itu mau ke SD Bun, kalau SD itu mulai Zoom itu rata-rata jam 7.30, kalau SMP itu rata-rata mulai Zoom itu jam 7.15 sudah absen ya Bun ya, karena untuk pembiasaan bangun pagi. Jadi sama ini juga untuk PKB itu mulai Zoom-nya jam 8, biar nanti ketika di SD dia jam 7.30 dia sudah siap ya Bun ya. Nah ini paling siang juga setengah 9 ya. Kalau enggak ada gabungan dengan kelompok A dan B bisa jam 9 ya. Tapi ini rata-rata sih kalau kelas B dibiasakan jam 8 ya Bun ya. Selanjutnya aplikasi yang kita gunakan adalah video call. Nah, ini Bun. Insya Allah kegiatan video call itu ada 2 setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa itu video call tartili. Ya Bun ya, mengaji tartili. Jadi itu mah khusus Bun, mengaji tartili. Nah, kalau hari Kamis ini ada video call pra SD ya Bun ya, video call tentang yang tadi disebutkan itu. Nah, video call itu sesuai jadwal yang ditentukan dengan durasi waktu kurang lebih 7 sampai 15 menit. Ini kan beda-beda ya Bun ya untuk karakter anaknya gitu. Nah, kalau misalkan berhalangan hadir ketika jam yang sudah ditentukan bisa langsung menghubungi Ustazah ya Bun ya. Nah, terus sama Bun diharapkan Anda sudah sarapan karena ketika video call kan terus bicara ya Bun ya, apalagi kalau ngaji, kalau membaca, menulis ketentuannya sama seperti Zoom ya Bun ya. Sudah sarapan boleh ada air minum yang pakai tumblernya. Gitu, seperti itu. Selanjutnya Nah, ini Bun. Nah, ya untuk mendukung itu juga ada video KBM. Nah, video KBM itu kegiatan sentra kayak kemarin kan membuat botol suara Bun ya. Ada video KBM-nya. Nah, kalau misalkan durasinya kecil itu bisa melalui share grup WA ya Bun ya. Tetapi kalau besar itu kami biasanya suka upload dulu di link YouTube Bun. Nah, jadi jangan lupa ya Bun ya buat subscribe channelnya. Karena video KBM-nya nanti sudah kita upload di sana ya. Nanti ada hafalan mahfuzo, asmaul husna, nama surat, an-naba, tartili sama kegiatan sentra. Nah, Bun, untuk kegiatan hafalan mahfuzo sampai an-naba itu kita sudah kita akan membuat 4 video KBM dalam 1 tahun itu. Jadi dibagi 4 termin ya Bun ya. Untuk targetan bulan Juli, Agustus, September itu akan dibuat 1 video. Misalkan mahfudoh itu berarti kan 3 ya, 3 mahfudoh. Nah itu cukup 1 video ya Bun ya. Karena apa? Itu kan hanya membantu anak untuk menghafal. Tetapi kalau untuk pemaparan apa sih, bagaimana sih menghormati guru, menghormati ustazah itu nanti akan dijelaskan ketika di Zoom ya Bun ya. Tetapi untuk video KBM itu untuk membantu hafalan anak saja. Jadi durasinya tidak terlalu lama juga ya Bun ya. Asmaul Husna juga sama, nanti bulan targetan Asmaul Husna Juli, Agustus, September kita akan buat di 1 video kan ya. Karena apa, ketika anak sudah menghafal itu biasanya suka cepet Bun mahfudoh seperti itu ya. Jadi lantang terus gitu. Jadi tidak dijeda dengan tidak dijeda dengan pemaparan apa, tapi langsung dengan spontan ya Bun ya, seperti itu. Jadi ini nanti mahfuzah itu 4 video, asmaul husna 4 video, nama surah video, an-nama juga sama ya, tetapi dengan bertahap ya Bun ya, secara bertahap. Jadi ketika nanti video kenapa ini kok mahfudahnya udah 3 padahal Islam masih bulan Agustus gitu ya, harusnya kan 2 mahfudahnya. Karena itu Bun untuk untuk pengefektifan waktu saja ya Bun ya, seperti itu. Selanjutnya
Nah, ini untuk voice note juga sama ya Bun ya. Untuk voice note biasanya sih kalau untuk surat-surat panjang ini hanya satu voice note saja ya Bun ya. Jadi ini ketika memang nanti anak lagi main, anak lagi mau tidur, dengerin aja voice note-nya ya Bun ya. Misalkan surat Al-Bayyinah itu kan lumayan agak panjang ya, pas mau tidur saya diperdengarkan saja. Nanti juga anak-anak kan lama-lama mendengar dia bisa ya Bun ya, seperti itu. Untuk bacaan sholat juga sama, ini pasti bertahap Bun, nggak langsung dari Al-Fatihah sampai tasyahud akhir enggak ya, tapi memang bertahap kalau untuk bacaan sholat seperti itu. Kecuali kalau untuk Asmaul Husna, Mahfudoh, nama-nama surat gitu ya, nanti langsung An-Naba itu langsung ya Bun ya. Selanjutnya, nah, ini mungkin ya Bun ya, yang memang ditunggu-tunggu, Bunda, tetap muka enggak atau bagaimana? Nah, itu Bun kemungkinan besar, tapi wallahu a'lam bishawab ya Bun ya, kondisinya seperti apa gitu ya. Untuk PTM ya Bun ya, pertemuan tatap muka di sekolah baik terbatas ataupun secara murni, kami menunggu sesuai dengan arahan dari Dinas Kota Bandung saja ya Bun ya. Kalau PTM itu anak-anak datang ke sekolah ya Bun ya, secara bergantian kamu ya. Kalau home visit learning itu guru datang ke rumah anak-anak. Tahun kemarin terus terang aja Bun, di tahun ajaran tahun kemarin bulan Juli, Agustus, September itu program home visit learning itu kami bisa melaksanakan Bun. Jadi ketika bulan Juli itu ustazah tuh datang satu-satu ke rumah anak ya, say hi seperti apa gitu ya, langsung gitu. Itu kita bertahan hanya sampai pertengahan bulan September. Dari September sampai kemarin bulan Juni, home visit learning itu tidak dilakukan. Benar, karena memang langsung kondisinya kan jadi kurang baik ya, terus arahan dari dinas juga tidak ada gitu kan ya, sistem home visit learning seperti itu. Atau kalau enggak klaster. Kalau klaster sih kita kemarin tidak melakukan itu anak SD SMP ya. Nah, tapi kalau kita langsung jadi satu orang guru datang ke satu anak gitu ya benar. Nah, untuk PTM juga terus terang aja, kalau tahun kemarin juga sempat kita tuh ketika anak yang mau tes pilih hari Jumat berkunjung ke sekolah gitu ya, itu pun hanya 30 menit gitu ya, langsung pulang. Tapi kalau itu pun hanya berlangsung sampai September Bun. Dari situ sampai Juninya untuk pengetesan tartil itu secara online semuanya. Ya Bun ya. Jadi seperti itu. Jadi mohon bersabarnya saja Bun. Mudah-mudahan kondisinya lebih baik. Kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan lebih baik apa yang sesuai dengan yang kita harapkan ya Bun ya. Selanjutnya Ustazah. Nah, ini Bun, dari 9 program ini ada beberapa ya Bun ya, program tahunan. Jadi misalkan kayak pra SD gitu ya, kok bulan ini enggak gitu kan ya. Nah, kalau pra SD yang lebih mantap itu memang di bulan Oktober sampai bulan April, karena untuk Juli, Agustus, September itu kan hanya pengayaan ya Bun ya, mengingatkan tentang angka, tentang huruf. Tapi ketika memang anak sudah siap di bulan Oktober, ketika memang anak ini mah misalkan hurufnya sudah siap, anaknya sudah mulai fokus gitu ya, bisa aja ke suku kata seperti itu ya. Terus ini moving kelas juga, kok kenapa ya bahasa Inggris bulan ini mah nggak ada, karena memang kita ada apa sih namanya tuh, ada jadwal-jadwalnya ya Bun ya, seperti itu. Selanjutnya, nah ini Bun, nah ini adalah jadwal materi kegiatan PJJ ya Bun ya. Untuk kelas A sama B itu tahun sekarang berbeda ya Bun ya. Kalau tahun kemarin itu kelas A, kelas B Senin video call semuanya. Kelas A, kelas B Selasa Zoom meeting semuanya ya. Kalau sekarang dibedakan Bun, hari Senin itu Zoom meeting kelas B ya. Hari Selasa video call, hari Rabu Zoom meeting, hari Kamis itu video call, hari Jumat itu Zoom meeting ya. Jadi seperti itu, yang hanya ada satu kegiatan yang sama antara A dan B itu pas di hari Jumat sama-sama Zoom meeting ya. Tapi kalau dari Senin dan Kamis itu berbeda-beda. Ya Bun ya. Apa nih ketika hari Senin di Zoom meeting? Nih ada pembiasaan. Nah, pembiasaan ini nanti pembiasaan berdoa, atau kalau enggak nanti penugasan pembiasaan ya Bun ya. Seperti halnya kayak tadi misalkan sarapan pagi anak kotokan seperti itu ya Bun ya. Nah, terus ini hafalan PI surat pendek tentang temaku, tentang sentra bermain peran. Nah, Bunda ini gimana nih sentra bermain peran? Nah, misalkan anak-anak sudah menyelesaikan tugasnya ketika Zoom ya, terus ada mainan di rumah, anak-anak boleh main seperti itu ya. Kan kalau anak perempuan, anak main bonekaan gitu Bun ya, jadi mamah-mamahan gitu. Nah, itu sentra bermain peran. Terus kalau anak laki-laki mobil-mobilan mungkin ya, seperti itu, ada binatang, ada apa. Sentra sini biasanya mewarnai Bun ya, seni seperti itu. Nah, ini pembiasaan untuk hari Selasa itu jadi mengaji tartili ya Bun ya.
ini nanti sebelum mengaji tartili itu kan nanti baca dulu surat ya. Nah, sambil menunggu giliran video call, anak-anak bisa bermain apa aja Bun di rumah ya Bun ya. Modul mewarnai ya, sambil mewarnai sambil menunggu. Nanti kan ketika oh Ustazah aku sudah nih mewarnainya gitu ya, ketika sebelum bisa diperlihatkan ya Bun ya. Nah, ini juga sentra balok, tidak hanya sentra balok, main apa aja Bun yang ada di rumah ya Bun ya, biar anaknya tidak jenuh Bun ya. Aku teh lama ya nunggu Ustazah, aku teh gitu kan ya, kadang seperti deh main dulu aja Bun. Yang nanti kalau memang sesuai jadwalnya pasti ditelepon gitu ya. Hari Rabu juga sama ya Bun ya, seperti ini kegiatannya. Pembiasaan di hari Kamis juga sama seperti ini. Nah, untuk hari Jumat seperti ini Bun ya. Ada program karakternya, ada modul hijaiyahnya. Nah, untuk modul juga ini bertahap ya Bun ya. Untuk hijaiyah tegak bersambung sebenarnya sudah ada, tetapi belum kami berikan ya, biar nanti kita melihat dulu nih istilahnya tuh, oh iya ini selesai dulu satu-satu ya Bun ya. Jadi seperti itu. Nah, ini Bun di keterangannya Zoom meeting, kegiatan Zoom meeting itu akan digantikan oleh video KBM ketika memang ada kegiatan dinas ya Bun ya, atau kalau enggak misalkan kita lagi persiapan untuk puncak tema nih, seperti halnya misalkan kita mau Gebiar Anak Hebat, biasanya kan banyak tuh yang harus dipersiapkan ya, kita pialanya, hadiahnya, membungkus pialanya, jadi kita hanya memberikan video KBM, tidak ada Zoom meeting. Nah, video call juga sama Bun, kita memang kita ada berhalangan, video call ini diganti pelaporannya melalui voice note. Ya Bun ya, paling itu aja. Baik, selanjutnya Ustazah. Nah, ini informasi tambahannya Bun ya. Nah, Bun, untuk PJJ, BDR, TKIT, Alistar, Alislamiyah itu dilaksanakan setiap hari Senin sampai Jumat. Ya Bun ya, kecuali hari libur ya libur ya Bun ya, tanggal merah mah libur. Nah, kenapa saya sebutkan Senin sampai Jumat? Karena ada memang beberapa sekolah yang melaksanakan PJJ BDR-nya itu hanya 3 kali, misalkan Senin, Selasa, Rabu ya, apa gitu ya. Tetapi kami melaksanakan PJJ-nya Senin sampai Jumat kecuali hari Sabtu, Minggu atau libur tidak. Ya. Nah, terus ini ikhtisar pembelajaran diberikan nanti setiap hari Jumat melalui grup WA. Jadi ketika memang ada orang tua yang mau yang bekerja di minggu depannya atau kalau nggak misalkan minggu depannya mau keluar kota, jadi misalkan minggu depan itu kegiatannya ini, jadi bisa disiapkan di hari Sabtu dan Ahad. Ya Bun ya. Terus laporan kegiatan PJJ dari anak Senin sampai Jumat atau sesuai waktu yang telah disepakati oleh orang tua dan guru kelasnya gitu ya. Nah, untuk kegiatan pelaporan juga Bun, lebih enaknya sih dicicil ya Bun ya, hari ini setor ke ustazahnya gitu ya, hari ini gitu kan ya. Tapi kalau misalkan memang ada hambatan seperti apa, Ustazah kalau saya bisanya seminggu sekali nih, misalkan setornya Sabtu sama Ahad, ya udah nggak apa-apa ya Bun ya, tidak apa-apa gitu ya, karena memang ini kan terkadang ada yang memang harus didampingi terus ya anak belajar, terkadang memang tidak ya Bun ya. Terus untuk laporannya juga Bun, untuk laporan dan kegiatan pembelajaran gitu ya, kayak rekaman, video, voice note, dan dokumentasi foto, ini nanti kami akan memberikan link Google Drive-nya ya Bun ya. Tetapi insya Allah sih ini karena memang baru mengawali ya Bun ya, untuk sekarang sampai dengan minggu kedua bulan Agustus, kalaupun misalkan ada yang report tugas melalui WA dulu grup ya, melalui WA grup saja. Nanti ketika memang link Google Drive-nya itu sudah siap gitu ya, terus bunda-bunda juga sudah siap, kita akan berikan ya Bun ya. Nanti kita akan berikan tutorialnya juga seperti apanya ya Bun ya. Jadi nanti Bunda ketika Google Drive sudah ada, tidak ngirimnya tidak WA grup lagi gitu ya, tetapi langsung aja upload ke link Google Drive-nya ya Bun ya. Terus ini Bun, untuk kenaikan jilid tartili secara online ya Bun ya, setiap hari Senin dan Rabu ya. Nanti saya akan lebih membahas lagi sih mengenai tartilinya ya setelah memang materi ini selesai. Terus untuk laporan juga Bun ya, kita ada laporan bulanan semester 1, 2, rapor semester 1 dan 2. Nah, ini Bun, karena memang harus ada evaluasi, laporan dan segala macamnya. Jadi dalam kondisi apapun Bun, ketika memang saya belum laporan, langsung japri aja Bun ke ustazahnya ya. Jadi istilah karena apa? Terus terang aja H2C Bun. Harap-harap cemas ketika memang ada orang tua yang belum memberikan laporan tugasnya gitu ya. Mungkin sakit gitu ya anaknya, atau bagaimana kondisi anaknya. Jadi apa anak semangat, apa anak mungkin mulai merasa bagaimana gitu.
komunikasikan saja kepada orang tua, kepada ustazah ya Bun ya. Jadi insya Allah kita akan memberikan solusi yang terbaik. Apa nih, bagaimana nih solusinya ya Bun ya. Jangan sampai istilah ketika memang anak sudah nggak mau, kita juga udahlah, jangan dipaksa, jangan apa gitu ya, disudahkan saja. Tetapi kita harus cari solusinya bagaimana anak-anak memberikan motivasi lagi belajar Bun. Karena perjalanan anak-anak itu masih panjang. Ketika memang hal yang sedikit saja dia sudah menyerah, sudah jenuh, sudah bosan, sedangkan mereka kan tahapan pendidikannya masih banyak ya Bun ya. SD 6 tahun, SMP, SMA 6 tahun, belum nanti ditambah kuliah S1, S2 itu mereka luar biasa Bun, 6 tambah 6, 12, kalau ditambah paling cepat 4 tahun ya S1, S2 6 tahun, tuh 6 kali 3 kurang lebih 18 tahun mereka menempuh pendidikannya Bun ya. Ketika memang ayo gitu kan ya, ini hal yang sedikit masih agak ini kita langsung udah, tetapi gimana caranya biar kita termotivasi gitu ya. Dan mudah-mudahan kita juga terbiasa Bun, barangkali nanti ketika di SD pelajaran matematikanya susah, dia langsung aja down gitu ya. Tetapi ketika kita punya trik dari awal, anak itu ketika memang dulu jenuh, tidak semangat, saya memberikan triknya seperti ini. Nah, nanti ketika di SED, SMP, SMA, apalagi kuliah ya, kalau udah skripsi Bun, aduh bisa rekamat ininya, judulnya nggak diterima sama dosen ya. Nah, kita sudah punya triknya. Oh iya, semangatnya istilahnya tuh jalan-jalan gitu Bun ya. Kalau masih kecil mungkin dikasih jalan-jalannya ke kebun binatang. Ya, itu kalau nggak PPKM ya Bun ya. Tapi kalau sudah besar, wah jalan-jalannya mungkin kan bisa ke bioskop Bun ya, atau misalkan dikasih apa. Jadi kita punya trik Bun, karena apa? Membersamai anak itu bukan hanya kecil saja ketika mereka kecil, tetapi membersamai anak itu ketika memang masih tetap menjadi orang tua Bun. Ketika nanti mungkin kita punya cucu, kita juga membersamai ya. Istilahnya tuh anak bagaimana istilah memberikan tips-tips kesabaran menghadapi anak. Nah, kita sebagai sudah menjadi nenek, terus anak kita menjadi orang tua, kita juga menyalurkan ya, menularkan harus kayak gini gitu kan. Jadi membersamai anak tuh luar biasa Bun, memang sepanjang hayat ya Bun ya. Jadi terus Bun tetap semangat, tetap tersenyum gimana? Senyum, sehat, sehat, senyum, semangat, sukses ya Bun ya. Jadi seperti itu tipsnya gitu ya Bun ya. Mudah-mudahan dengan kita hanya tersenyum, semangat, anak-anak juga jadi lebih semangat ya Bun ya. Nah ini Bun untuk kegiatan parenting, kegiatan pembinaan tatpili biar sama nanti insya Allah nanti akan diagendakan juga. Nah ini kegiatan BIMPRES internal dan eksternal. Nah kegiatan BIMPRES internal itu apa? Nah kegiatan BIMPRES internal itu adalah pengayaan Bun, pemantapan bagi anak-anak yang memang ini mah masih kurang nih tatpilinya, masih Nah jadi mungkin nanti ustazah bisa aja membuka Zoom atau video call ya Bun ya. Misalkan video call-nya yang harusnya 2 kali jadi 3 kali ya Bun ya. Kalau dirasa penting gitu. Nah, terus untuk eksternal juga, pembinaan eksternal itu ketika memang kita persiapan untuk lomba-lomba Bun. Misalkan anak ini dipersiapkan untuk lomba ini. Jadi nanti akan ada video call atau Zoom tambahan juga. Ya Bun ya. Nah, ini Bun, alhamdulillah kita mempunyai konsultasi dengan psikolog. Jadi apapun curhatan ibu-ibu, ya Bun ya. Demi terlaksananya 9 program ini, silahkan Bun, terbuka seluas-luasnya. Mau ke ustazahnya, ya Bun ya. Bolehlah ke saya gitu ya. Atau kalau enggak ke psikolognya ya. Ini gimana nih anaknya, solusinya seperti apa ya Bun ya. Jadi jangan khawatir Bun, jangan Bunda, aduh, seperti apa, insya Allah ketika kita memang efektif komunikasinya, apa yang memang menjadi hambatan kita, betul gitu ya, menyampaikan komunikasi efektifnya, misalkan kita menyampaikan misalkan keluhan sekolahnya betul ustazahnya, ke pihak sekolah, tidak ke pihak lain, insya Allah ada solusinya. Tetapi ketika memang keluhan sekolah disampaikannya ke pihak orang lain, ya mohon maaf, itu insya Allah tidak akan ada solusinya. Ya Bun ya, boleh Bun ketika ini curhat sama suaminya, ke pasangannya, ya Bun ya, aduh ini gimana ya, misalkan membuat ini kayak gini ya, anaknya gimana, insya Allah Bun ya, dengan kolaborasi orang tua ayah dan bunda, anak kita pihak sekolah ya Bun ya, insya Allah anak-anak menjadi generasi Ismail. Gitu. Selanjutnya, Ustazah. Nah ini Bun,
Untuk penggosenan hari ini ataupun hari Jumat, Kamis dan Jumat, saya akan menitipkan format home visit learning, ya Bun ya. Ini nanti sudah ada fotokopiannya, jadi Bunda tidak usah ngeprint, langsung aja ditulis, terus langsung nanti difotokan, ya Bun ya. Di sini ada nama anak, hari tanggal pengisian, ini temanya MPLS. Nah, pola pembelajaran di rumah. Nah, pola pembelajaran di rumah itu maksudnya ketika anak mengerjakan tugas ditemaninya sama ayah, sama ibu, sama kakaknya, atau sama siapa ya Bun ya. Barangkali nanti orang tuanya bekerja. Misalkan ketika Zoom sama siapa, ininya pendampingnya video call. Tapi anak-anak kelas B sih biasanya yang penting sudah tahu, oh ini harus klik ini, terus dibuka ininya, mereka lebih paham ya Bun ya. Apalagi memang kalau yang memang sebelumnya kan sudah ikut Zoom ya Bun ya. Nah, ini waktu pelaporan PJJ. Nah, ini juga sama Bun. Istilahnya tuh ditulis saya mau melaporkan ke ustazah kegiatan anak saya itu misalkan setiap jam 3 sore. Tidak apa-apa Bun. Misalkan tuh saja setiap jam 2 atau setiap jam 17.00 gitu ya Bun ya. Atau kalau enggak setiap seminggu sekali tidak apa-apa ya Bun ya. Jadi istilahnya tuh ketika memang oh iya ini mah belum melaporkan karena memang sudah ada komunikasi sama ustazahnya, oh iya ini belum melaporkan karena memang setiap seminggu sekali seperti itu Bun ya. Tahun kemarin juga ada Bun yang seminggu sekali seperti itu. Nah, terus ini Bun masalah yang dihadapi apa kira-kira, mudah-mudahan ini bisa sama-sama Bun ada solusinya gitu ya. Nanti mungkin anaknya ustazah misalkan tolong ketika video call atau Zoom dikasih tahu harus gini ya. Biasanya kan kalau sama ustazah tuh mempan ya Bun. Mempan gak mempan gitu Bun ya, tapi tetap aja Bun orang tua tuh harus memotivasinya juga ya Bun ya, kadang seperti itu ya. Itu jadi kita kolaborasi yang baik aja. Selanjutnya Ustazah, sepertinya sudah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam rangka memproseskan anak-anak kita untuk menjadi anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin ya Bun ya. Generasi Ismail taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan berbakti kepada orang tua. Ya. Baik Bunda, nanti saya akan mencoba tanya jawab ya Bun ya. Barangkali ada yang memang kurang jelas atau saya kecepatan. Cuma sebelumnya ini Bun, baik anak yang baru mungkin ya, kalau anak yang lama, anak yang baru ini kan untuk khususnya tentang tartili Bun. Tentang tartili nanti akan dikasih jilid tartili Prateka ini gitu ya. Nah, ini ada SOP-nya Bun. SOP anak yang baru ataupun SOP anak yang lama sama ya Bun ya. Misalkan nih Bun, ketika mengaji misalkan kan setiap hari Selasa ya kalau kelas B. Setiap hari Selasa tuh anak-anak di Selasa ke-1 misalkan mengajinya halaman 1 Bun. Ini ya. Ini misalkan saya mengaji halaman 1 ini aja. Nah, setelah itu di minggu depannya di Selasa kedua anak-anaknya Assalamualaikum anak soleh, iya gimana halaman berapa? Ustazah aku mah semangat, aku mah ingin halaman 4 ngajinya ya. Ustazah aku ingin halaman 4, bukan ingin halaman 4, bukan ingin. Ustazah aku sudah halaman 4 karena aku kemarin ngaji sama bundanya di rumah atau sama kakaknya atau sama siapa ya Bun ya. Nah, oh alhamdulillah semangat gitu kan seperti itu. Nah, kan kalau ini langsung sama ustazah Bun ya, langsung diawasi ustazah. Nah, kalau yang ini sama yang ini memang sama bunda-bunda di rumah gitu ya. Nah, dan sebelum mengaji ke halaman ini Bun, nanti gurunya akan bertanya 2 kata Bun. Hanya mengingatkan saja ya buat teman tapah. Misalkan ditanya ini 1, 2. Oh, lancar. Langsung ini. 1, 2. Misalkan lancar lagi. Langsung nanti mengaji. Langsung terus ya Bun ya. Nah, tapi ketika memang misalkan ustazah aku sudah halaman 5, oke deh. Sekarang kan kami sama saja sama halaman 1 ya. Sekarang karena sudah kita mau ke halaman 5, ustazah mau tanya dulu nih, tebak-tebakan nih. Nih, apa? Tahu-taunya anaknya lupa. Tanya ini juga lupa anaknya. Nah, tanya lagi ini, lupa anaknya. Nah, itu mohon maaf, Bun. Paling ini yang diulang. Ya, Bu ya. Jadi mulai ngajinya halaman 2, tidak halaman 5. Jadi intinya, Bun, sedikit-sedikit tetapi mantap. Ya, ini berlaku buat jilid Prateka A, TKB, jilid 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi SOP-nya seperti itu. Ya, Bun ya. Jadi ketika memang ini misalkan tadi kan ya halaman 5, halaman ininya lancar. Oke, lancar. Sekarang pas halaman 3-nya ditanya sama ustazah 2 kata ini.
tahu-taunya enggak lancar, berarti posisinya di sini. Ya Bun ya, posisinya di halaman 3. Seperti itu ya. Paling itu aja ya Bunda ya untuk SOP terpilihnya. Nah, terus selanjutnya di Tartili itu Bun, ketika naik dari TKA ke TKB itu ada proses pengetesan. Ketika naik dari jilid 1 ke jilid 2A ada proses pengetesan. 2A ke 2B itu ada proses pengetesan. Jilid 2 ke jilid 3 juga sama. Nah, ini kalau TKA itu pra TKA itu dari halaman 1 sampai dengan halaman 15 Bun. Jadi nanti ketika misalkan dari halaman 1 sampai halaman 15, nanti sama ustazahnya itu diacak. Nah, setelah diacak, baru diteskan kepada PJ terpilih. Kalau misalkan lulus, nanti minggu selanjutnya anak ke halaman 16 ke jilid TKB. Tetapi ketika memang tidak, misalkan ada banyak kata nih yang lupa-lupa, ya mohon maaf lagi Bun ya, harus terus dimantapkan di jilid ininya ya Bun ya, di jilid praktekannya. Tetapi kalaupun hanya misalkan yang lupanya hanya 2 huruf gitu ya, hanya 2 huruf atau kalau enggak misalkan 1 huruf terus terlihat anaknya kurang semangat, biasanya langsung ke TKB, tetapi diingatkan lagi huruf yang lupa-lupanya ya Bun ya, karena ini sistemnya berkesinambungan. Ketika memang di ini dasarnya belum mantap, nanti pas di jilid 1 TKA TKB-nya itu lama gitu Bun ya, seperti itu. Terus ketika memang anak sudah mantap di sini Bun, pas ke jilid 1-nya itu cepat, karena ini jilid 1 itu hanya pengulangan, jilid pra TKA, hanya pengulangan jilid pra TKB, tetapi ditambahkan dengan huruf mati. Jadi itu, dan itu bukan per lembar Bun, bukan per lembar bacanya, tetapi sistemnya diacak kalau jilid 1 ya Bun ya, sistemnya diacak, dan nanti anak-anak kalau ini mantap, lebih mantap lagi di jilid 1-nya lebih cepat lagi, anak-anak bisa cepat ke jilid 2. Jadi seperti itu ya Bun ya. Nah, paling itu aja Bunda. Ini berlaku untuk SOP-nya baik yang pra TKA, TKB jilid 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maupun nanti mungkin kalau yang sekarang kan sudah pada tinggi-tinggi ya Bun ya. TKA yang kemarin, sekarang TKB lama ada yang sudah jilid 4 ya Ustazah Yuni ya. Ada yang sudah di jilid 4. Masya Allah ya. Sebentar lagi deh, kayaknya ke SD sudah Al-Quran. 5, 6, terus nanti kan ada goribnya juga ya Bun ya. Tapi kami berharap sih Bun, nih Bun, ini kan hanya 29 halaman. Mudah-mudahan di 1 tahun ini akan selesai ya Bun ya. Selesai gitu ya Bun ya, minimal seperti itu gitu ya. Cuman yang jelas alon-alon tapi anaknya mantap saja ya Bun ya. Biasanya anak itu susah tuh di sodotozo. Nah, itu sodotozo tuh sudah ini gitu ya, agak lupa-lupa lah sodotozo seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, paling itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kelebihan datangnya dari Allah, sebuah kebaikan juga datangnya dari Allah. Apabila ada kata-kata yang salah, ada yang hilaf, itu datangnya dari pribadi saya. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Cukup sekian dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ayah dan Bunda, itulah pemaparan dari Ustazah Nia. Untuk sesi tanya jawab, kami buka ya Ustazah Nia, tapi mohon maaf, kami batasi ya Bunda, hanya 3 pertanyaan. Selebihnya kalau Bunda ada belum terpilih di Zoom, nanti boleh japri aja ya Bunda. Mangga Bunda, ada yang mau ditanyakan mengenai program kita selama 1 tahun ke depan? Boleh raisan ya Bunda. Nanti saya buka suaranya. Enggak Bun, ada ini? Atau mau ditanya aja Bun? Enggak ada. Haifa, mamahnya Haifa. Oh iya boleh Bun. Saya buka suaranya ya Bun ya. Mangga Bunda, silahkan di unmute. Sudah bisa? Nah, silahkan Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya dari yang sudah lumayan cukup jelas ya. Ini karena saya murid baru di TKB. Jadi yang pertama yang menjadi pertanyaan saya untuk memanggil anak-anak tuh untuk memanggil gurunya itu sehari-hari itu dengan ibu guru atau ibu ustazah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi saya menyimak tentang
pengumpulan laporan ya. Pengumpulan laporan itu kan tadi bisa ada lembaran tadi tuh kan ya. Jadi itu kan jam berapa tiap harinya atau mau seminggu sekali atau gimana. Tapi kalau misalkan saya sendiri misalkan saya akan insya Allah akan mendisiplinkan Haifa misalkan di mana seperti sebelumnya dia sekolah di PAUD gitu ya. Jadi alhamdulillah dia tuh selalu mengumpulkan tugas di mana dia dikasih gitu. Jadi misalkan hari ini dikasih, nggak lama dia kerjakan terus dikumpulkan. Tetapi kalau ini misalkan saya disiplinkan, misalkan saya mau mengumpulkan tiap harinya ketika dikasih tugas itu jam 2 misalkan, pukul 14.00. Tetapi kalau misalkan saya tidak sesuai itu tidak apa-apa atau gimana? Itu aja. Itu aja cukup sementara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita rangkum aja dulu ya Bun ya, sampai 3 penanya, nanti baru kita jawab semuanya ya. Untuk pertanyaan kedua, mangga Bunda, siapa yang mau bertanya? Mama Elfatia ya Bun ya? Boleh Bunda, silahkan dibuka suaranya Bun. Assalamualaikum. Saya Bundanya Sanum. Ya, Kebetulan Bun. murid baru. Sebelumnya emang dia sudah bersekolah, cuma memang bukan di Al-Irsyad. Jadi kan dia kan sudah sudah bisa Iqra lah. Saya mau nanya, saya kan nggak tahu nih Tartili sama Iqra itu bedanya apa ya gitu. Soalnya saya masih awam gitu. Beda terus ini kan sistem belajarnya kan juga beda nih. Di sekolah anak saya yang sebelumnya itu kalau hafalannya itu ini agak beda lah caranya gitu. Jadi dari cara hafalannya itu kayak kayak kemarin ya sebenarnya itu sama yang yang mahfuzah. Tapi berhubung ada kayak sedikit cara untuk menyebut pengartiannya sama caranya dia nyebut mahfuzahnya. Jadi tuh kayaknya tuh masih rada bingung gitu. Jadi makanya itu nanti apakah yang murid baru itu nanti diajarkan gitu, caranya seperti apa gitu. Soalnya kayak kemarin tuh kan sudah ngerti itu yang mahfuzahnya. Cuman karena ada sedikit beda di cara untuk pelafalannya itu, jadi sedikit bingung gitu. Sama ini apakah kita dikasih untuk pedoman kita nih, kayak bulan sekian nih targetnya harus hafalan ini. Terus bulan selanjutnya hafalan ini, kayak target gitu. Biar kita juga bisa ngikutin gitu. Sama sekolahnya Sanum yang dulu kan soalnya nggak dikasih tahu, jadi cuma diajarkan, nanti pas akhir semester langsung dikasih tahu nih, ini yang harus dihafal. Jadi kita kayak keteteran gitu. Itu aja sih Ustazah. Terima Ya. kasih. Ya, makasih Mama Shanum. Untuk satu pertanyaan lagi ya Bun ya, mangga. Mau sama siapa Bun? Ada lagi Bunda? Mangga Bun, jangan ragu-ragu. Ada door prize-nya Bun, insya Allah. Ada lagi Bunda? Oke, sambil menunggu satu penanya lagi ya Bun ya, kita jawab dulu pertanyaan dari mamahnya Haifa dan mamahnya Sanum. Untuk pertanyaan pertama ya Ustazah Nia dari Mama Haifa, untuk memanggil ke Ustazahnya tuh apa? Masih bingung kan? Ada yang Bunda, ada yang Ustazah, ada yang Bu Guru. Nah, silahkan mangga Ustazah Nia. Dan pertanyaan keduanya untuk pengumpulan pengumpulan tugas ya Bun ya, di jam berapa disepakatinya? Mangga Ustazah Nia. Ternuhnya Bunda, ini Bun, Ustazah itu kita mulai memanggil tahun 2018 gitu ya. Itu adalah doa-doa
doa-doa ya, itu sebuah doa, semoga kita para pengajar pendidik TK Istiadat Al-Islamiyah benar-benar menjadi ustazah ya Bun ya, kita sama-sama doa. Untuk namanya tuh untuk panggilan Bun, Ibu Ustazah itu tidak apa-apa. Bun mohon ada yang ditutup, udah. Nah, jadi seperti beliau bisa waktu awal tuh ibu guru ustazah, kadang bunda guru ustazah gitu kan ya, seperti itu tidak apa-apa Bun. Yang jelas sih ada kata-kata ustazah gitu ya Bu ya. Mau langsung ustazah boleh. Itu kan berarti memang sudah terbiasa ya anak itu. Ada yang memang bu guru ustazah, ada yang memang bunda ustazah. Nah, yang jelas Bun ada kata-kata ustazahnya atau langsung aja Ustazah Pian, Ustazah Yunis, Ustazah Yuni seperti apa ya. Mudah-mudahan kalau bahasa Sunda mah landi ya Bun ya, panggilan gitu ya, menjadi doa-doa buat kami. Nah, seperti itu ya Bun ya. Nah, ustazah itu kan rata-rata memang yang mengajarkan keagamaan ya Bu ya, bacaan surat seperti apa, tetapi itu adalah seorang pendidik ya Bun ya. Nah, bunda-bunda juga kan nanti mengajarkan Bun ya, mengajarkan surat-surat, mengajarkan mahfudoh, ustazah juga Bun. Ya Bun ya, mudah-mudahan gitu ya doanya seperti itu. Jadi yang jelas sih supaya terbiasa antara TK, SD, SMP itu memanggil guru itu semuanya ustazah. Jadi mungkin dibiasakan aja dari sekarang untuk memanggil ustazah. Ya Bun ya. Yang penting ada misalkan boleh Bu Ustazah, boleh. Bu Guru Ustazah boleh, Bunda Ustazah boleh. Yang penting ada ustazahnya. Cuma kalau kepanjangan ya udah aja ustazah. Ya Bun ya, jadi seperti itu. Mudah-mudahan terbiasa sih ini unit RQ, TK, SD, SMP semuanya memang kita ustazah, ya Bun ya pemanggilannya. Terus yang kedua, alhamdulillah Bun, istilahnya tuh pola pembelajaran di rumah di mamahnya Haipas juga sudah ada ya Bun ya. Jadi kedisiplinan anaknya sudah terterapkan, mudah-mudahan yang lainnya juga bisa bertahap. Mangga Bun, misalkan di sana itu pelaporan FPLS itu misalkan aku mah misalkan setiap hari Jumat jam segini, setiap hari ini jam segini, terus suatu hari misalkan tidak bisa, tidak apa-apa Bun, itu hanya data awal kami gitu ya, itu hanya data awal kami sebagai oh iya ini istilahnya itu kan pengenalan Bun ya, biasanya kan ini selalu tatap muka langsung sih Bun, ya misalnya mengenal tentang gurunya, tentang orang tuanya secara langsung ya pendekatannya, tetapi ini hanya melalui kertas seperti itu ya Bun ya. Jadi apa istilahnya itu evaluasi awal kita gitu ya, pra-KBM-nya seperti apa. Paling itu nggak apa-apa Bun, tidak apa-apa. Nah terus itu aja mungkin ya Mama Haifa. Mudah-mudahan menjadi doa ya semuanya ustazah, ini juga benar-benar semua akan menjadi ustazah. Semuanya gitu ya. Ya, Mama Haifa cukup? Oh iya, alhamdulillah tuh ya. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan dari mamahnya Syanum, Ustazah Nia. Yang pertama pertanyaannya, apa bedanya Tartili dan Ikro ya? Yang kedua, mungkin lebih ke metode hafalan untuk anak baru seperti apa? Dan yang ketiga, pedoman targetannya apakah akan dikasihkan ke orang tua atau enggak? Mangga Ustazah Nia. Sebenarnya sih Bun, untuk apa bukunya kayak Tartili, Metode Umi, Al-Barki, Iqro itu sama ya Bun ya, hurufnya pasti huruf hijaiyah. Nah, cuman yang membedakan mungkin nanti di SOP mengaji ya Bun ya. Kami di Tartili itu mempunyai SOP Bun. Nanti itu makanya insya Allah sih untuk pembinaan Tartili bagi orang tua nanti ada ya Bun ya, ada kita jadwalkan. Tetapi nanti ketika di hari Selasa juga nanti ustazah juga akan memberikan contoh kepada anaknya. Jadi tidak langsung ayo baca ini, tetapi tidak, nanti ustazahnya dulu ya. A, A. Jadi nanti ustazah dulu ya. Nah, terus di kami itu memang SOP-nya kalau yang tidak ada tanda panjang itu tidak dipanjangkan. Kalau misalkan ada panjang harokatnya 2, itu ketukan 2-nya bagaimana? Itu kan nanti ada di jilid 2 apa di jilid 3 ya. Terus kalau misalkan di jilid 3 ada yang mad ya, mad silah, seperti itunya ada waktunya juga. Nah, tapi kalau untuk di sini cuman gini aja Bun. A, 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 A,
A. Jadi sama aja sih. Kalaupun misalkan nanti Ananda Sanum kan sudah pernah ya di sekolah yang lain sudah hafal hurufnya, paling nanti kita membentar, kalaupun mahroznya ada yang belum, kita ingatkan mahroznya seperti A. Ininya mulutnya terbuka A. Kenapa? Karena nanti membedakan dengan ain. Ya, mohon maaf Bunda, sepertinya Ustazah Nia terpental ya. Tadi baru, mudah-mudahan Ustazah Nianya bisa masuk lagi. Kita tunggu sebentar ya Bunda. Ini udah ada yang raise hand sambil menunggu Ustazah Nia masuk lagi. Ada Mamah Khaira. Mangga Mamah Khaira untuk pertanyaannya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Bun. Mangga Bunda. Ya, jadi sebenarnya ini bukan pertanyaan sih, cuman tadi saya dengar juga kalau memang memungkinkan ada kunjungan dari Ustazah nanti ke rumah-rumah. Tapi ya ini kasihan ya angkatan corona gitu. Kalau memang nanti PPKM sudah tidak diberlakukan, apakah bisa nanti dijadwalkan paling tidak sebulan sekali anak bagi orang tua yang mengizinkan saja gitu datang ke sekolah misalkan untuk bermain. Kasihan ya karena waktu dulu ngeliat kakaknya main pasir, main perosotan kayak gitu untuk bermain gitu di sekolah ataupun nanti untuk pemantapan kartilinya seperti itu gitu loh. Mungkin masih ada yang berkeberatan untuk anaknya datang ke sekolah, jadi saya rasa mungkin pilihan aja opsional gitu ya, tapi buat saya pribadi biar karena angkatan tahun lalu saya tanya ternyata mereka ada masuk tapi cuma 1 kali gitu loh. Jadi kalau bisa 1 bulan sekali aja gitu bisa merasakan tatap muka langsung sama ustazahnya gitu ya. Itu Ustazah kurang lebih. Terima kasih. Iya, baik Bun. Terima kasih ya Bunda. Ustazah Nia, tadi ada Bunda Prima Lenti mau bertanya juga, boleh? Bonus satu lagi? Boleh. Mangga Bunda. Ya Bun, Ya. mangga. Ustazah, saya Ya. kan murid baru, Kais murid baru. Terus mau tanya untuk hafalan Asmaul Husna kan tadi nggak dari awal ya. Terus seperti hafalan-hafalan surat dan artinya itu nggak dari awal. Terus saya kan kerja gitu. Itu gimana ngejarnya ya Ustazah? Oh iya, siap Bunda. Ada lagi Bun? Cukup? Ya mungkin saya kayak tadi dijadwalkan kalau bisa 1 bulan sekali gitu anak Berkunjung juga berkunjungan ke Bun. sekolah. Kasihan kemarin habis video call katanya nggak mau nge-zoom, katanya pengen langsung ke sekolah main pasir gitu kan, kasihan juga. Iya Bunda, Udah mau baik. 2 tahun diem di rumah. Diam di rumah ya Bun, iya Bun. Iya. Ada lagi Bun? Itu aja paling. Iya, makasih Bunda. Oke. Alhamdulillah Ustazah Nia sudah bergabung lagi. Mangga Ustazah Nia melanjutkan pertanyaan yang tadi dari Mama Sanum ya. Mangga Ustazah. Oke, baik ya Bun ya. Mohon maaf tadi Mama Sanum gitu ya. Padahal ini sudah pakai HP biar jaringannya ini gitu ya Bun ya. Nah ini Bun mungkin bedanya seperti itu, kita ada SOP dari pembacaannya. Nah ini kan ada 1 huruf, ada 2 huruf, di anak ke 2 huruf gitu ya. Terus langsung nanti ke 3 huruf. Nah kalau ini kan A. Yang ini ba. Yang ini sudah 2 huruf, berarti cepat bacanya Bun. Ketukannya ini aja Bun. A, ba, a, ba, Karena apa? Itu anak itu suka ada jedanya ba. Nah, diharapkan sih tidak seperti itu, tidak ada jeda. Jadi langsung ba, a, ba, a. Nah, beralih nih ketika huruf. Biasanya yang suka ini teh 3 huruf Bun. Ini kalau ini hurufnya masih sama ya, ba, a. Nah, kalau udah 3 huruf yang berbeda, nah di halaman ini Bun, Abata sudah mulai bibirnya Bun ya, bibirnya sudah mulai berolahraga gitu ya Bun ya. Kalau ini hanya a, ba, seperti itu ya. Jadi cepat Bun. Jadi ketika 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf itu tempo membacanya berbeda-beda ya. Kalau 1 huruf mungkin a, lambat ba. Ketika 2 huruf agak cepat a. Ketika 3 huruf agak cepat lagi
ba ba ba. Diharapkannya seperti itu, Bun, ya. Jadi ada tempo-temponya seperti itu. Nah, terus yang kedua mungkin kalau yang saya tahu sih kita dulu sempat menggunakan metode kiraati juga sama, ada pengetesan dari ketika memang anak mau jilid 1 ke jilid 2 itu ada pengetesan, sama untuk metode tartili. Saya kurang paham sih kalau metode Iqra itu tidak ada pengetesan ya. Kalau tidak salah ya, saya juga kalau yang saya tahu sih tidak ada pengetesan. Jadi itu 2. Terus metode Al-Barki, Umi juga saya kurang begitu memahami gitu ya. Jadi hanya yang pernah ini sih tartili sama kiraati seperti itu ya Bun ya. Nah nanti Bun anak-anak itu di hari Jumat itu akan ada klasikal tartili. Ada klasikal tartili. Kalau kemarin kan klasikal tartili itu di hari Senin sebelum video call, tetapi memang dirasa di evaluasi itu kurang efektif ya Bun ya. Jadi untuk klasikal tartili itu nanti huruf-huruf yang memang istilahnya itu menjadi materi pokoknya. Nah itu klasikal tartili itu nanti akan diberikan ketika kegiatan di hari Jumat. Nah nanti akan ada persamaan Bun, akan ada persamaan. Oh iya, oh seperti ini, oh seperti ini. Jadi aja ketika anak memang sudah ini ada bedanya, ada beda suara, ada beda langgamnya seperti apa. Ya Bun ya, seperti itu untuk tartili. Nah insya Allah nanti juga ada video KBM juga tartili. Oh jadi seperti ini membacanya, langgamnya, hurufnya sama, tapi mungkin pola iramanya. Ya Bun ya, seperti itu. Nah terus Mama Sanum insya Allah ketika ikhtisar pembelajaran, nah mungkin kemarin ikhtisar pembelajarannya belum saya ini kan ya Bun ya, lebih detail lagi misalkan surat apa. Jadi targetan bulan Juli kan surat Al-Fatihah, mahfudzohnya ini, ada ini. Nah nanti ketika ikhtisar pembelajaran di bulan Agustus itu lebih lengkap Bun. Misalkan pembiasaannya ini, hafalan suratnya ini, udah gitu tuh doanya ini, mahfudzohnya ini seperti ini. Nah nanti untuk hafalannya ada Bun dikirimkan melalui insya Allah dikirimkan ada buku panduan orang tua. Di situ ada bacaan mahfudzohnya, Asmaul Husna, nama-nama surat, doa harian, bacaan sholat dan lain sebagainya. Ya Bun ya, insya Allah mulai ikhtisar Agustus itu lebih rinci lagi ya Bun ya. Oh ternyata bulan Agustus tuh menghafal surat Al-Maun kalau kelas B ya Bun ya, mahfudzohnya itu. Nah, paling itu aja ya satu ini diberikan gitu ya. Cuman itunya seperti itu Bun ya. Kalau surat itu 1 bulan, doa itu 1 bulan 1, surat 1 bulan 1, nama surat itu 2 gitu ya. Jadi terus aja diulang-ulang seperti itu. Paling itu Ustazah. Terus selanjutnya mungkin itu aja mungkin ya Mama Sanum. Ya, Mama Syanum gimana? Iya. Oh, iya, terima kasih. Selanjutnya, Ustazah Marnia, ada dari Mama Caira, itu apakah bisa diizinkan anak sebulan sekali visit ke sekolah? Mangga, Ustazah. Ya, itu Bun, sebenarnya kemarin itu ya, saya sudah tahun kemarin Bun, kita tuh sudah diinikan pokoknya hari Jumat itu hari bonus bagi anak-anak yang memang dia mau naik jilid tartili, dia datang ke sekolah tapi dengan SOP Bun ya, tidak lama-lama, tidak dipoto, terus dari sekolah langsung pulang ke rumah, tidak belok kanan kiri seperti apa ya. Tetapi karena memang kita juga punya SOP, kita juga punya ketetapan yang memang sesuai dengan dinas, itu tuh hanya berlaku sampai September Bun, September gitu ya. Jadi anak setiap hari Jumat yang mau tes gitu kan ya, tes tartili datang ke sekolah sampai September. Dan dari situ memang tidak ada. Kalaupun misalkan ke sana juga hanya mengambil buku atau apa ya. Kalau masalah itu mungkin ketika makanya itu Bun komunikasi aja Bun ya sama guru, misalkan Ustazah anak saya misalkan gimana ngobrol aja ya Bun ya. Cuman kalau ini sih untuk anak dijadwalkan khusus datang ke sekolah 1 bulan 1 kali, untuk PTM sih saya sudah punya jadwalnya, tapi belum diketrok istilahnya tuh Bun ya, belum deal karena memang menunggu kebijakan dari dinas seperti apa. Ya Bun ya, cuman yang jelas ketika memang nanti anak datang sekolah itu harus konfirmasi dulu Bun, karena dari dinas itu kadang Masya Allah luar biasa ya Bun ya, TK Alin 1 suka mendadak seperti hari ini kita mau ada visitasi. Saya diberitahunya kemarin jam 14.35 itu 2:30 sore. Sedangkan ini visitasinya nanti jam 1. Nah, kalau mohon maaf menghormati tamu itu kan harus beberes, harus seperti apa Bun ya, apalagi kedinasan gitu kan ya, harus ada hal-hal yang memang disiapkan. Nah, itu kadang suka mendadak seperti itu Bun. Makanya kenapa istilahnya ketika memang Ananda suatu hari atau apa gitu mau ke sekolah harus konfirmasi dulu ke ustazahnya. Wah Bun, itu mah sudah jadi agenda kami Bun.
Bun, nanti anak ke sini gitu ya, kalau datang ke sini jam segini mainannya ini yang diberikannya ini itu memang sudah ada, cuman belum deal Bun. Belum potong kita istilahnya itu kapan diberlakukannya. Mudah-mudahan aja Bun ya secepatnya ada informasi. Mudah-mudahan. Terus selanjutnya Mama Kais ya tentang hafalan ya. Iya, tentang hafalan yang murid baru Ustazah Nia. Bagi yang memang dari kelas A di luar langsung ke kelas di sini jangan khawatir ya Bun ya. Insya Allah kita juga punya punya trik gitu. Oh ini anak Alama, oh ini anak B baru. Kita punya trik ya Bun ya. Ketika memang anak B, oh ini anak B lama, tetapi mohon maaf pencapaian seperti ini kita juga punya trik ya Bun ya. Oh ini misalkan anak baru. Nah, terus terang aja untuk Asmaul Husna memang kelas B itu dari 31, tetapi itu kan ada Zoom Bun, ada Zoom gabungan ya. Kita itu sekali-kali nanti ada Zoom gabungan sama kelas B. Itu biasanya suka dimurojaah Bun. Jadi tepuk nama surat dari 1 sampai berapa, Asmaul Husna dari Allah sampai jam berapa, surat-surat pendek juga kita itu suka ada pengulangan, suka ada murojaah seperti apanya ya Bun ya. Jadi seperti itu. Nah kalaupun ini ya hanya pengulangan seperti itu aja sih Bun gitu ya. Kita ini kan waktunya, kalau dulu ketika memang tatap muka juga sama, kita suka ada gabungan antara A dan B barisnya itu, jadi wah gemuruhnya Masya Allah ya Bun ya, luar biasa. 1 Al-Fatihah pembukaan Masya Allah gitu ya. Ketika anak-anak yang kelas B-nya masih hafal, dia membantu anak-anak kelas A ya. Tapi ketika memang anak-anak kelas B-nya aduh lupa lagi, jadi dia ingatkan lagi. Ketika anak-anak kelas B-nya yang baru istilah oh iya ternyata ini gitu ya, sedikit-sedikit. Jadi seperti itu Bun, itu memang pembeda antara kelas A dan kelas B, tapi memang kita suka ada murojaah sih Bun, murojaah pengulangan seperti apanya. Paling itu aja Bun yang bisa diinikan. Nah, terus terang aja Bun, sebenarnya kemarin itu video KBM itu semuanya diupload di YouTube, tetapi karena memang mungkin aturan YouTube-nya yang suka berubah-ubah seperti apa, makanya untuk video KBM kami itu tidak ada gitu ya. Jadi kita juga sekarang lagi proses untuk penguploadan ulang lagi, membuat channel yang baru TKIT. Jadi Bun, biar ratingnya juga lebih ini ya Bun ya, mohon maaf, dan juga untuk memudahkan gitu ya, di subscribe channel aja Bun, subscribe channel aja gitu ya, subscribe channel, terus udah gitu biar nanti ketika memang ada yang baru kan ada pemberitahuan ya Bun ya, nanti kita di sana semuanya. Nah, cuman yang jelas itu Bun, ketika memang video KBM-nya kecil ya kita langsung sih di via WA, tetapi kalau besar memang nanti biasa suka link YouTube aja ya Bun ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti di sana ada. Jadi seperti halnya hari ini kegiatan rapat ini kan direcord ya Bun ya. Kita direkam. Jadi ketika memang ada yang tidak hadir, nanti kita juga akan upload di YouTube juga gitu ya. Jadi nanti bisa dilihat di YouTube semuanya. Paling itu aja Bunda. Apalagi ya, Mama Caira itu ya Bun ya. Berdoa ya Bun ya, semangat ya Allah. Mudah-mudahan yang jelas sih kita juga sudah ada Bun. Wah, ketika anak sedang sekolah jam segini, anak ini gitu ya, kita sudah siap dengan semuanya. Tapi ya itu Bun belum potong pitanya gitu ya. Nah, paling itu aja Bun untuk hafalan, nanti kita akan bantu di video KBM ya. Jadi mungkin tadi kata Mama Syanum, Bunda ini ada pelafalannya yang ini, nanti kalau anak sering mendengar, sering terbiasa barengan sama teman, jadi dia juga terbiasa. Kalau kemarin kan baru mengawali ya, mahfuzah baru diberikan 1 kali, udah gitu surat-surat juga berikan 1 kali, doa juga baru 1 kali ya. Tapi ketika bulan Agustus kan nanti diulang. Jadi misalkan targetan bulan Juli itu Bun Al-Fatihah sama doa ini. Nah, nanti di bulan Agustus juga tidak akan dilupakan Bun targetan yang bulan Juli, tapi nanti ada murojaah, ada pengulangannya lagi ya. Ketika misalkan bulan Agustus itu kan mahfudoh yang 13. Nah, bulan Agustus memudahkan 14. Nah, ketika di 14 itu 13 sama 14 itu dibaca juga. Jadi tidak ditinggalkan seperti itu. Ya Bun ya. Jadi ketika sering nanti insya Allah anak-anak juga terbiasa. Paling itu aja Bun. Dan sama satu lagi Bun, karena terus terang aja untuk memantapkan anak-anak juga, ini jumlah TKB juga lumayan ini ya Bun ya, 32 sampai 34 anak gitu ya. Tapi memang
kita barangkali gitu Ibu, kenapa ini ngaji tartilinya kok sama Ustazah Nia, atau kalau nggak ngaji tartilinya sama Ustazah Asipa atau sama siapa, itu biar lebih memantapkan saja ya Bun ya, karena kalaupun misalkan untuk mengaji tartil itu kan durasi waktunya lumayan lama ya, jadi anak tuh berbeda-beda, jadi nanti dibagi-bagi Bun gitu ya, jadi biar lebih mantap saja gitu ya, biar lebih mantap misalkan, jadi jangan heran kenapa aku mah sama Ustazah Nia, kenapa aku mah sama Ustazah ini, nggak sama Ustazah Yuni, nggak sama Ustazah Yunis, itu buat pemantapan saja ya Bun ya, biar lebih mantap lagi, jadi dibagi-bagi Bun waktunya, karena untuk anak TK ini Bun pagi-pagi belum bangun ya Bun ya, pas siang sudah tidur. Jadi waktunya nggak luang gitu. Beda lagi dengan anak SD, anak SMP, di mana dia itu kalau misalkan jam 2, jam 3 juga mereka siap menerima untuk video call seperti apa gitu ya. Kalau kelas D kemarin ada yang memang video call jam 1:30 Bun, ada yang memang video call jam 1, itu tergantung kepada anaknya ya. Karena memang pagi-paginya katanya suka tidurnya, bangunnya siang gitu kan ya. Jadi seperti itu. Jadi lebih ini aja sih, biar lebih mantap aja pembelajaran. Ya, paling itu aja Bun. Ya, terima kasih Ustazah Nia untuk pemaparan jawabannya ya untuk bunda-bunda semua. Bunda-bunda kalau masih ada hal yang mau ditanyakan, boleh japri kami Ustazahnya kelompok masing-masing, kelompok Al-Khazani boleh japri saya, atau kelompok Al-Kindi boleh japri Ustazah Yunis ya Bun ya. Barangkali masih ada yang mengganjal mau ditanyakan. Bunda-bunda, alhamdulillah acara porsi atau kegiatan porsi kali ini telah berjalan dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, bunda-bunda dan ayah telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan pemaparan program dari kami. Semoga kedepannya kita diberi kelancaran untuk melaksanakan program ini ya Bun ya. Untuk menutup acara kali ini, kita berdoa dulu ya Bun ya. Dan doanya akan dipimpin oleh Ustazah Yunis. Mangga Ustazah Yunis. Baiklah bunda-bunda semua, alhamdulillah kegiatannya sudah di akhir ya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini mendapatkan keberkahan juga manfaat untuk kita semua. Marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan anak-anak semuanya diberikan kemudahan dalam mengikuti pembelajaran, dan juga bunda-bunda serta ayah-ayah semuanya diberikan kesabaran yang lebih ya di rumah gitu dalam menemani anak-anak selama pembelajaran. Oke, terima kasih Ustazah Yuni, dikembalikan. Ya, terima kasih Ustazah Yunis. Oh iya bunda-bunda, ada info tambahan ya. Untuk bunda-bunda yang bersedia menjadi pengurus POMG, boleh japri ya Bun ya. Boleh japri ke saya atau boleh japri ke Ustazah Yunis. Kami mengharapkan ada perwakilan ya Bun ya, yang mau jadi pengurus POMG ya Bun ya. Kalaupun tidak ada, nanti insya Allah kita japri. Maksa ya Bun, tentunya. Begitu ya Bunda ya, kami tunggu kesediaannya untuk bunda-bunda semua yang bersedia menjadi pengurus POMG ya Bunda. Baik Bunda, alhamdulillah rangkaian acara demi acara sudah selesai. Saya mau minta kesediaannya untuk foto sebagai dokumentasi ya Bunda. Boleh mangga Bunda bergaya secantik mungkin. Saya hitung ya Bunda dari slide pertama. Saya hitung ya Bunda. 1, 2, 3. Oke, sebentar Bun. Sekali lagi ya Bun ya. Saya kirim dulu bentar Bun. Oke, sekali lagi Bun. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Hatur nuhun bunda-bunda solehah semuanya. Semoga kebaikan bunda semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengakhiri acara ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhir majelis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya undur pamit, mohon maaf apabila banyak kesalahan selama berjalannya acara, mohon diikhlaskan ya Bun ya, dan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bun. Dadah.